Halo, selamat pagi buat anak bapak semua. Bapak ucapkan namo sayang adi budaya, namo budaya. Dan semangat pagi buat anak bapak di rumah. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Bapak percaya kabarnya semuanya luar biasa. Di pagi hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 3 dan 4. Kemarin anak bapak sudah belajar pembelajaran 1 dan 2. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran 3 dan 4. Apa aja isi pembelajaran 3 dan 4? Mari kita belajar bersama-sama. Perkembangbiakan ikan. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur dalam jumlah yang banyak, bahkan bisa sampai ribuan. Telur-telur ikan tersebut akan berubah menjadi larva, larva tumbuh menjadi ikan kecil tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, itulah tahapan perkembangbiakan ikan. Di sini Bapak akan memberikan kosakata baru bersama dengan artinya. Tumbuh, Bapak nggak akan kasih tahu karena di pembelajaran yang dulu anak Bapak sudah belajar apa arti dari tumbuh atau makna dari tumbuh. Dewasa artinya itu sudah tidak menjadi kecil. Larva artinya serangga atau ulat yang belum dewasa. Daur hidup artinya itu tahapan yang dilalui suatu makhluk. Nah, itulah pembelajaran pertama di pagi hari ini tentang perkembangbiakan ikan dan kosakata baru. Untuk selanjutnya, ini ada tugas buat anak bapak. Kerjakan halaman 65 nomor 1 sampai 2. Kerjakan di buku latihan 1. Ini soalnya tidak usah ditulis ya nak, langsung jawabannya saja. Selanjutnya kita akan belajar perkalian. Kemarin anak bapak di pembelajaran 1 dan 2 sudah belajar perkalian dengan cara bersusun. Cara bersusun terbagi menjadi 2, cara panjang dan cara pendek. Sekarang perkaliannya ini berbentuk sebuah soal cerita. Untuk lebih jelasnya, Bapak ada contohnya. Contoh soalnya, di penangkaran penyu terdapat 3 kolam penyu. Setiap kolam berisi 125 anak penyu. Berapa jumlah seluruh anak penyu di penangkaran tersebut? Caranya, ada berapa tadi? Ada 3 kolam. Setiap kolam berisi 125 anak penyu. Jadi cara penyelesaiannya kita menggunakan cara panjang dulu. 125 kita kalikan 3. 3 dikali 5 hasilnya 15. Kita turun ke bawahnya sini, kita beri kosong dulu atau 0. Baru kita kalikan. 3 kita kalikan 2 hasilnya 6. Nah, kita turun lagi. Kalau turunnya 2 kali berarti kosongnya 2 kali atau nolnya 2 kali. 3 kita kalikan 1 hasilnya 3. Setelah itu kita beri garis dan beri tanda plus. Kita jumlahkan. 5 kita tambah kosong hasilnya 5. 1 ditambah 6 ditambah kosong hasilnya 7. 3 kita turunkan. Nah, inilah pengerjaan dengan cara panjang. Untuk selanjutnya, Bapak akan mengerjakan dengan cara pendek. Akan memberikan contoh dengan cara pendek. Kita tulis angkanya sama seperti yang di samping. Kita kalikan. 3, kita kalikan 5, hasilnya 15. Kita tulis 5-nya, satunya kita simpan di atas. 3, kita kalikan 2, hasilnya 6. 6 kita tambah 1, hasilnya 7. Lanjutkan, kita 3 kalikan 1 hasilnya 3. Jadi jumlah seluruh anak penyu di penangkaran ada 375 ekor. Mudah kan anak bapak?
kita hanya ada penambahan jadi, dan anak Bapak harus berhati-hati dalam memahami soal cerita. Paham ya nak? Selanjutnya Bapak ada tugas ini, kerjakan latihan halaman 65 sampai 66. Soal nomor 1 sampai 3. Soal tidak usah ditulis. Boleh menggunakan cara panjang atau menggunakan cara pendek. Tapi Bapak minta harus menggunakan jadi. Jadi dan seterusnya harus ditulis ya nak. Oke, Bapak rasa paham untuk pembelajaran matematika. Bapak lanjutkan, kita akan belajar menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran. Cara untuk mewujudkan kerukunan ada 3 nak. Yang pertama, mengajari teman yang sulit dalam memahami pelajaran. Yang kedua, bekerja sama mengumpulkan uang dan pakaian layak pakai untuk membantu teman yang tertimpa musibah. Yang ketiga, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Nah, itulah 3 cara untuk mewujudkan kerukunan. Yang pertama, kita harus membantu teman. Yang kedua, kita harus bekerja sama dalam menolong teman yang terkena musibah. Yang ketiga, kita harus memberi saran kepada teman dan juga kita harus mau menerima saran dari teman. Nah, bagaimana cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran? Ini ada 4 cara. Yang pertama, saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun. Ingat ya, kita harus mengingatkan dan menggunakan kata yang santun. Yang kedua, saat kita diingatkan karena kesalahan, ucapkanlah terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. Ingat anak Bapak, seandainya kita melakukan kesalahan, diberitahu orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih dan kita memperbaiki kesalahan kita. Yang ketiga, saat berdiskusi dalam kelas, angkatlah tanganmu sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Nah, cara yang baik kita harus mengangkat tangan. Nah, setelah mengangkat tangan, dipersilakan baru kita berbicara. Jangan kita angkat tangan langsung berbicara, itu kurang tepat ya. Nunggu dipersilahkan dulu. Yang keempat, jangan memotong pembicaraan orang lain yang sedang memberikan saran atau pendapat. Seandainya teman sedang berpendapat, kita tidak boleh memotong. Contoh gini, permisi Pak, saya ingin memberikan saran. Sebaiknya kita belajarnya langsung kita serobot. Saya tidak setuju. Nah, itu kurang tepat. Jadi kita tidak boleh memotong pembicaraan teman atau kawan yang sedang memberikan pendapat atau saran. Nah, selanjutnya ini ada tugas buat anak Bapak. Ayo berlatih halaman 66 nomor 1 dan 2. Kerjakan di buku latihan tematik ya nak. Soal tidak usah ditulis. Dan terima kasih. Nah, itu tadi pembelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama tadi Bapak telah menjelaskan bagaimana daur hidup atau perkembangbiakan ikan. Tahapan-tahapan perkembangbiakan ikan. Yang selanjutnya Bapak menjelaskan tentang perkalian dengan cara bersusun dalam bentuk soal cerita. Yang ketiga, menjaga kerukunan yang berhubungan dengan saran atau menerima saran. Yang ketiga, bagaimana cara memberi saran dan menerima saran yang baik. Nah, itulah pembelajaran di pagi hari ini. Semangat buat anak Bapak belajar di rumah. Ingat pesan Bapak, pakai masker, rajin cuci tangan, dan hindari keramaian. Bapak akhiri, semangat pagi, namo buddhaya.